Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dieta Erlia Putri, NIM 1924-1010-3026 dari kelas struktur data B. Di sini saya akan membuat video penjelasan jawaban dari soal struktur data. Di sini sudah disediakan 4 soal. Langsung saja ke soal yang pertama. Buat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bilangan Fibonacci ini merupakan sederetan bilangan yang dimana bilangan selanjutnya itu merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Oke, contohnya seperti ini. Di sini 0 ditambahkan 1 itu sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan 1 tambah 2 itu hasilnya bilangan selanjutnya, yaitu 3. Dan 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Jadi bilangan Fibonacci itu seperti ini. Oke, langsung saja pada codingnya. Di sini saya membuat sebuah function def Fibonacci dengan parameternya n, dan sebuah kondisi base case, if n sama dengan 0, maka dia akan return 0. Dan elif, apabila n-nya itu sama dengan 1, maka dia akan return 1. Kemudian di sini adalah fungsi rekursifnya, yaitu pada else, dia akan return dan memanggil Fibonacci, dia akan memanggil fungsi Fibonacci, dan rumusnya adalah Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Jadi dua angka sebelumnya itu ditambahkan. Oke, kemudian gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Untuk menghitung Fibonacci, di sini saya membuat fungsi print untuk menampilkan hasilnya. Kita tampilkan print Fibonacci 5, 7, dan 10. Dan bisa kita lihat Fibonacci ke-5 itu hasilnya adalah 5, dan Fibonacci ke-7 adalah 13, sedangkan Fibonacci ke-10 adalah 55. Mungkin bisa kita lihat secara manual pada di sini. Kita hitung Fibonacci ke-5. Ini Fibonacci ke-0, 1, 2, 3, Fibonacci ke-4, dan Fibonacci ke-5 hasilnya adalah 5. Oke, sekarang buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke-4. Di sini saya sudah membuat pohon rekursifnya. Kita akan mencari Fibonacci ke-4, di mana rumusnya adalah n-1 ditambahkan n-2. Jadi di sini adalah Fibonacci ketiga ditambahkan Fibonacci kedua. Nah, di fungsi rekursif ini, dia akan depending dulu hingga dia itu mencapai base case. Jadi kita lanjutkan dulu ke Fibonacci ketiga. Jadi dia ini belum dieksekusi. Fibonacci 3 sama dengan Fibonacci 2 ditambahkan Fibonacci 1. Depending lagi, kita hitung ke bawah. Fibonacci kedua itu sama dengan Fibonacci 1 ditambahkan Fibonacci 0. Dan ke bawah lagi, kita temukan base case-nya yaitu Fibonacci 1. Dari sini, karena sudah mencapai base case, maka kita bisa berhenti. Dan proses selanjutnya, kita akan eksekusi. Fibonacci 1 ini hasilnya sama dengan 1. Fibonacci 1 ini 1. Fibonacci 0 itu 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian ini kita bawa ke atas. Fibonacci 2 tadi hasilnya adalah 1. 1 ditambah Fibonacci 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita bawa lagi ke atas, hasil dari Fibonacci 3 itu adalah 2. Fibonacci 2 itu hasilnya 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari Fibonacci keempat adalah 3. Oke, selanjutnya kita masuki soal nomor 2. Buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Jadi, bilangan palindrom ini merupakan sebuah deretan bilangan yang apabila kita cek, mulai dari depan hingga belakang itu mereka bernilai sama. Langsung saja pada codingnya. Di sini saya membuat def palindrom dengan number itu berisi list atau array. Oke, ini adalah base case-nya.
If len dari number itu sama dengan 0, maka dia akan return true. Ini adalah base case yang akan dicapai. Kemudian else, ini kita memasuki fungsi rekursinya. If number dengan indeks 0 sama dengan number dengan indeks min 1, yang artinya list number yang paling depan apabila sama dengan list yang paling belakang, maka dia akan return palindrome, dia akan memanggil fungsinya lagi, maka number itu indeks 1 sama dengan indeks negatif 1, yang artinya depan itu sama dengan yang belakang. Apabila else, dia akan return false, berarti itu bukan bilangan palindrome. Selanjutnya, gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrome. Oke, di sini saya sudah memasukkan dan saya menggunakan print untuk menampilkan outputnya. Print palindrome 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dan output yang dihasilkan adalah true, yang artinya bilangan ini adalah bilangan palindrome. Buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Ini angkanya sama dengan yang atas. Kita lihat menggunakan fungsi rekursif, menggunakan pohon rekursif. Sini number, ini ada listnya. Ini akan dicek indeks 0 dengan indeks negatif 1. Apakah sama? Ketika sama, dia akan ke bawah, dia akan dicek lagi, 2 dengan 2, kemudian dicek lagi 3 dengan 3, 4 dengan 4, hingga dia mencapai base case numbernya 0. Selanjutnya akan dieksekusi, dan karena semua bilangan di sini itu sudah sama, ini sama dengan yang belakang, dan begitu juga yang lain, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jadi bilangan ini adalah bilangan palindrome. Oke, sekarang soal nomor 3. Di sini kita memiliki sebuah ADT, antrian bank. Dengan datanya ada panggil dan antrian, di mana panggil ini merupakan bilangan lebih dari sama dengan 0 yang merepresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Sedangkan antrian merupakan bilangan lebih dari 0 yang merepresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Dan operasinya kita memiliki 5 operasi. Up panggil, dia akan menaikkan nilai panggil sebanyak 1. Di sini ada syarat, bila sebelum operasi ini dieksekusi, nilai panggil itu akan sama dengan antrian, maka panggil tidak diinkremen. Kemudian ada up antrian, dia akan menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment. Kemudian ada reset, reset ini memberi nilai 0 pada panggil dan antrian. Kemudian ada get panggil dan get antrian. Get panggil ini mengembalikan atau return value nilai panggil, dan get antrian untuk return value nilai antrian saat ini. Langsung pada kodenya. Di sini saya membuat kelas antrian bank, dan ini adalah konstruktornya menggunakan dev init dengan parameternya self. Kita membuat self.panggil sama dengan 0 dan self.antrian sama dengan 0, karena ini pada awalnya harus bernilai 0 terlebih dahulu. Kemudian kita membuat metode devup panggil self. Di sini kita memiliki sebuah kondisi seperti pada soal, di mana sebelum operasi ini dieksekusi, panggil akan sama dengan antrian. Oke, jadi kita masukkan di sini self panggil sama dengan self.antrian, dan dia tidak akan mereturn apa-apa. Dan pada else, karena ini up panggil, maka dia self.panggil akan ditambahkan sama dengan 1. Dia akan naik 1 ketika dia dipanggil. Kemudian kita memiliki devup antrian. Ini untuk menaikkan antrian, self.antrian ditambahkan sama dengan 1. Kemudian ada dev reset, ini akan mereset panggilan dan antrian itu menjadi 0. Selanjutnya kita memiliki dev get panggil untuk melihat nomor panggil saat ini. Kita panggil metodenya itu self.panggil. Begitu juga dev get antrian, kita untuk melihat nomor antrian saat ini. Oke, sekarang kita implementasikan ADT antrian bank menjadi struktur data. Di sini saya membuat inisiasi dengan nomor itu sama dengan kelas antrian bank. Oke, satu nasabah mengambil nomor antrian. Di sini karena mengambil nomor antrian, maka kita akan up antriannya. Jadi sekarang antriannya menjadi 1.
Kemudian satu nasabah mengambil nomor antrian. Oke, yang ini sekarang, jadi nomor antriannya menjadi 2. Satu nasabah mengambil nomor antrian. Oke, sekarang antriannya jadi 3. Satu nasabah dilayani, itu artinya sudah dipanggil. Jadi kita up panggilnya, panggil sama dengan 1. Satu nasabah dilayani lagi. Oke, sekarang panggilnya sama dengan 2. Kemudian satu nasabah dilayani, jadi up panggil itu sama dengan 3. Dan satu nasabah dilayani lagi. Nah, di sini kan logikanya kita tuh harus mengambil antrian terlebih dahulu, baru bisa dipanggil. Jadi, panggil ini tidak bernilai apa-apa, jadi dia akan tetap 3, karena nilai antriannya 3. Antrian sama dengan panggil. Oke, sekarang satu nasabah mengambil nomor antrian. Kita up antriannya lagi, tadi antriannya itu ada 3, jadi sekarang antriannya adalah 4. Kemudian satu nasabah dilayani, sekarang up panggilnya juga sama dengan 4. Sekarang untuk mengetahui nilai antrian dan panggilan, saya membuat print untuk melihat outputnya, nomor get antrian. Kita melihat antriannya. Nah, ini nomor antriannya sekarang adalah 4, dan nomor panggilannya sama dengan 4. Oke, sekarang soal nomor 4, ADT lagi. Di sini kita memiliki titik 2 dimensi dengan data X, Y, di mana X bilangan yang merepresentasikan koordinat X sebuah titik, dan Y bilangan yang merepresentasikan koordinat Y sebuah titik. Dan kita memiliki operasi geser horizontal DX, dia akan menggeser titik secara horizontal sejauh DX boleh ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada geser vertikal DY, dia akan menggeser titik secara vertikal, bisa ke atas dan ke bawah. Kemudian ada hitung jarak titik lain, jadi dia menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2 dimensi. Kemudian kita akan menghitung di antara jarak ini antara titik dengan titik lain dan mengembalikan nilai dalam nilai positif. Oke, selanjutnya kita memiliki get X dan get Y untuk return value nilai X dan Y-nya. Langsung saja pada codingnya. Di sini saya membuat sebuah kelas titik 2 dimensi dan saya memiliki konstruktor definite dengan parameter self X, Y. Ini untuk merepresentasikan bilangan yang akan diinputkan oleh user, X-nya berapa dan Y-nya berapa. Di sini kita memiliki metode def geser horizontal self dx. Nah, ini self.x ditambah sama dengan dx. Ini artinya apabila misalkan x-nya 3, dia ingin digeser ke kanan sebanyak 3, maka dia akan ditambahkan dengan dx sebanyak 3. Seperti itu. Jadi walaupun negatif, ini sama saja. Kemudian kita memiliki def geser vertikal, bisa ke atas atau ke bawah. Itu berdasarkan y-nya. Jadi self, dy. Jadi self.y itu ditambahkan sama dengan dy. Kemudian ada hitung jarak. Self, titik lain. Oke, di sini saya menggunakan absolute karena pada keterangan soal, dia akan mengembalikan nilai jarak itu dalam nilai positif. Oke, jadi rumusnya itu biasanya memakai mutlak. Oke, jadi di sini saya mendefinisikannya sebagai absolut. Jarak sama dengan absolut self.x dikurangi titik lain .x ditambah absolut self.y dikurangi titik lain .y. Kemudian dia akan return jarak antara dua titiknya itu berapa. Dan di sini saya membuat def get x untuk melihat posisi x sekarang, dan ada def get y untuk melihat posisi y sekarang. Selanjutnya, implementasikan ADT.2D menjadi struktur data. Oke, kita baca buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3. Jadi di sini T1 itu sama dengan kelas titik 2D dengan koordinat awalnya itu 2 dan 3. Dimana ini adalah X dan Y-nya. Kemudian titik T2 koordinat awalnya itu 4 dan 5. T2 sama dengan kelas titik 2D koordinat awal 4,5. Geserlah T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Oke, karena gesernya ke kiri berarti kita memanggil fungsi geser horizontal.
T1 dan geser horizontal, karena ke kiri itu artinya negatif, jadi geser horizontal sebanyak negatif 3. Kemudian geserlah T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Jadi T1 karena ke bawah kita memanggil geser vertikal sebanyak negatif 7 karena ke bawah. Selanjutnya tampilkan koordinat T1 saat ini. Kita print T1.getX. Kita ingin mengetahui koordinatnya dari segi X dan Y-nya, getX dan getY. Oke. Kita bisa langsung lihat di outputnya, posisi X saat ini adalah -1 dan posisi Y-nya sekarang adalah -4. Mungkin bisa dihitung sendiri, 2 digeser negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Dan 3 digeser ke bawah sebanyak negatif 7, hasilnya adalah negatif 4. Dan selanjutnya, geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan. Karena ke kanan, kita mengambil fungsi geser horizontal sebanyak 15. Kemudian, geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Ke atas itu artinya geser vertikal sebanyak 9. Kemudian, tampilkan koordinat T2 saat ini. Kita tampilkan menggunakan fungsi getX dan getY. Bisa dilihat pada outputnya, posisi X sekarang adalah 19 dan posisi Y-nya adalah 14. Selanjutnya kita tampilkan jarak T1 dengan T2. Nah, di sini kita menggunakan hitung jarak. Di T1, hitung jarak dengan T2. Dan ketika di print outputnya, jarak antara dua titik tersebut adalah 38. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.